Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 Stikes Pandita Husada Bulukumba. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan hukum Mendel. Penyimpangan hukum Mendel terbagi menjadi 5 peristiwa, yaitu pertama atavisme, yang kedua kriptomeri, yang ketiga epistatis hipostatis, yang keempat gen komplementer, yang kelima polimeri. Di antara kelima peristiwa tersebut, saya akan menjelaskan tentang gen komplementer. Gen komplementer merupakan peristiwa di mana gen-gen dominan saling melengkapi atau saling berinteraksi untuk mengekspresikan suatu sifat. Kehadiran gen-gen tersebut secara bersama-sama untuk bekerja sama saling melengkapi untuk memunculkan karakter, sifat, atau fenotip tertentu. Sebaliknya, jika salah satu gen tidak muncul, maka pemunculan tersebut juga tidak sempurna. Jadi, gen yang satu akan melengkapi gen yang lain. Dan jika masing-masing gen berdiri sendiri, maka pertumbuhannya tidak dapat terlihat. Hasil rasio fenotip F2 dari gen komplementer yaitu 9:7. Adapun contoh dari gen komplementer yaitu pada bunga Lathyrus odoratus. Pada bunga Lathyrus odoratus terdapat 2 gen yang saling melengkapi untuk memunculkan pigmen pada bunga, yaitu pertama, gen C besar membentuk pigmen warna. Yang kedua, gen C kecil tidak membentuk pigmen warna. Yang ketiga, gen P besar membentuk enzim pengaktif pigmen. Yang keempat, gen P kecil tidak membentuk enzim pengaktif pigmen. Dari kriteria tersebut, warna bunga akan muncul jika penghasil pigmen dan penghasil enzim bertemu. Namun, jika keduanya bertemu, warna tidak akan muncul. Baiklah, kita akan melihat contoh dari persilangan antara bunga Lathyrus odoratus yang berwarna putih yang bergenotip C besar, P kecil, yang disilangkan dengan bunga Lathyrus odoratus yang berwarna putih yang bergenotip berbeda, yaitu C kecil, P besar. Di sini kita akan menentukan fenotip F2-nya. Untuk menentukan fenotip F2-nya, kita akan mencari parentalnya. Untuk menentukan parental, kita hanya melihat genotip bunga pertama dan genotip bunga kedua, yaitu C besar, P kecil, disilangkan dengan C kecil, P besar, yang masing-masing berwarna putih. Setelah itu, kita tentukan gametnya. Gamet yaitu C besar, P kecil, dan C kecil, P besar. Setelah itu, kita menentukan F1-nya. Untuk menentukan F1, kita hanya perlu menggabungkan antara gamet genotip pertama dan gamet genotip kedua, yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil, yang berwarna ungu. Setelah itu, kita tentukan parental kedua. Parental kedua diambil dari persilangan antara F1 dengan sesamanya, yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil, yang masing-masing berwarna ungu. Setelah itu, kita tentukan gametnya. Gamet yaitu C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Setelah menentukan gametnya, kita hanya perlu mencari F2-nya. Di sini
Saya akan menentukan F2-nya menggunakan papan catur, yaitu dengan memasukkan gamet dari parental kedua, yaitu C besar P besar, C besar P kecil, C kecil P besar, dan C kecil P kecil. Setelah itu, kita akan menyilangkan antara C besar P besar dengan C besar P besar yang hasilnya C besar P besar P besar. Selanjutnya, C besar P kecil disilangkan dengan C besar P besar yang hasilnya C besar P besar P kecil. Selanjutnya, C kecil P besar P besar yang hasilnya C besar C kecil P besar P besar. Selanjutnya, C kecil P kecil disilangkan dengan C besar P besar yang hasilnya C besar C kecil P besar P kecil. Begitupun seterusnya sampai kolom terisi penuh. Selanjutnya, jika kolom sudah terisi, kita akan menentukan mana yang warna ungu dan mana yang warna putih. Untuk menentukan jika dia berwarna putih dan berwarna ungu, yaitu jika genotifnya C besar titik P besar titik, maka berwarna ungu. Namun, jika genotifnya C besar titik P kecil, maka berwarna putih. Jika C kecil P besar titik, maka berwarna putih. Dan jika C kecil P kecil, maka akan berwarna putih. Baiklah, kita akan menghitung yang berwarna ungu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah yang berwarna ungu yaitu 9. Dan yang berwarna putih yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang berwarna putih berjumlah 7. Jadi, hasil fenotip F2 dari persilangan antara bunga Lathyrus odoratus putih yang bergenotip C besar P kecil disilangkan dengan bunga Lathyrus odoratus putih yang bergenotip berbeda, yaitu C kecil P besar, hasilnya ungu banding putih, yaitu 9:7. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang gen komplementer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.